pagi Bu, saya Desi Kartika Nasution dengan NIM 008. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Nah, sebelum kita masuk ke anatomi dan fungsi-fungsinya, kita akan membahas apa itu pengertian sistem endokrin. Nah, yang pertama, apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah organ atau kelenjar yang menghasilkan hormon. Di sini kita akan membahas beberapa kelenjar dan kelenjar itu akan menghasilkan apa. Nah, yang pertama ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau master of the gland. Mengapa dia dikatakan master of the gland? Karena kelenjar inilah yang mengatur semua fungsi kelenjar lainnya, atau yang paling utama lah itu disebut. Nah, kelenjar hipofisis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu lobus anterior, intermediate, dan posterior. Nah, kita akan masuk ke 2, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini terletak di dalam leher bagian bawah kita, dekat sini ya. Nah, dia itu akan menghasilkan hormon tiroksin yang berfungsi untuk metabolisme sel dan stimulasi konsumsi oksigen. Yang ketiga itu ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Nah, menghasilkan hormon paratormon yang berfungsi untuk mengendalikan kalsium dan fosfat dalam tubuh. Selanjutnya ada yang keempat, ada kelenjar adrenal, terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu ada medula dan korteks. Di medula itu akan menghasilkan hormon yang berupa adrenalin, ada noradrenalin. Selanjutnya ada korteks, akan menghasilkan aldosteron, glukokortikoid, ada gonadotropikoid. Selanjutnya yang kelima itu ada kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas ini akan menghasilkan glukagon, insulin, yang berfungsi untuk mengatur kadar gula darah kita. Selanjutnya ada hormon polipeptida. Baru yang keenam itu ada kelenjar pineal. Dia itu terletak di langit-langit otak yang berfungsi untuk mengatur ovulasi, siklus menstruasi pada wanita. Dia juga mempengaruhi mood dan perubahan suasana hati. Nah, kelenjar pineal ini juga menghasilkan melatonin yang berfungsi untuk mengatur fase tidur kita atau irama circadian agar tubuh kita tahu kapan waktunya untuk tidur. Nah, yang ketujuh ada kelenjar timus. Nah, berfungsi untuk mengendalikan sistem imun kita. Selanjutnya ada kelenjar kelamin. Jadi kelenjar kelamin kita ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ovarium pada wanita, yang kedua itu ada testis. Nah, kalau ovarium ini dia akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Dia itu memproduksi sel telur. Sedangkan testis yaitu hormon pada laki-laki akan menghasilkan hormon testosteron. Dia juga yang menghasilkan sel sperma. Jadi sekian dari penjelasan saya, Bu. Terima kasih.